Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah pagi hari ini kajian rutin Ahad pagi kita agak berbeda nggih Bapak Ibu, tempatnya berpindah di mall ya, seperti mall ataupun di hall kampus 4 UAD. Ya, kalau kata orang-orang kampus ini rasa mall Bu, karena ada eskalatornya, ada liftnya, dan juga sering ada acara di sini Bapak Ibu. Kenapa dipindah ke sini? Karena masjid sekarang masih digunakan untuk prosesi akad nikah. Jadi monggo Bapak Ibu yang mau akad nikah di Masjid Islamic Center juga dipersilakan. Tapi bapak-bapak nggak mungkin ya Bu ya, karena sudah ini. Atau mungkin larene atau anaknya bisa dinikahkan di Masjid Islamic Center, insya Allah gratis enggak boten ya. Boten, enten biayanya tapi murah. Enten diskon nggih. Kalau jamaah insya Allah diskon 90% nggih. Nggih. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, Bapak Ibu masih ceria, masih bisa melangkahkan kakinya untuk kembali hadir di kajian rutin Ahad pagi pada pagi hari ini. Tentu karena nikmat yang telah Allah berikan, dari nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan nikmat waktu luang sehingga kita bisa diberikan keluangan waktu untuk hadir di kajian rutin Ahad pada pagi hari ini. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, pemimpin kita, dan role model dalam kehidupan kita di dunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada majelis hari ini kelak mendapat syafaat beliau tentunya atas izin Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian rutin Ahad pagi Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah pagi hari ini insya Allah kita akan dibersamai oleh narasumber kajian kita pada hari ini yaitu beliau Ustadz Muhammad Aziz ST MCS PhD. Beliau merupakan dosen Fakultas Teknik UAD, anggota MPWPP Muhammadiyah atau Majelis Pendayagunaan Wakaf dan juga anggota MUI Pusat atau MUI Indonesia Ibu, Majelis Ulama Indonesia. Dan nanti 1 jam ke depan akan disampaikan materi oleh beliau. Monggo Bapak Ibu bisa disimak dengan cermat dan fokus seperti itu Ibu. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin kepada Ustadz Muhammad Aziz, STMCS PhD, dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian Ahad pagi di mall katanya, mall UAD.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dan sekaligus nanti kita mengkaji agama Allah. Tema kita pada pagi hari ini saya kasih tema kebijakan dan kejujuran di ruang publik. Apa Bapak Ibu? Kebijakan dan kejujuran di ruang publik. Saya mulai dari surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita kaji pelan-pelan poin-poin penting dari surat An-Nisa ayat 58. Surat An-Nisa 58 ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah memiliki audiens utama umat Islam. Berbeda dengan surat Makkiyah. Kalau surat Madaniyah cirinya apa Bapak Ibu? Turun di kota Madinah sesuai namanya. Terus apalagi ciri yang lain? Tidak mendengar saya nggih. Jauh. Panjang-panjang suratnya, betul. Apalagi? Ya, tadi sudah kami sampaikan audiens utamanya adalah umat Islam sendiri. Berbeda dengan surat Makkiyah, audiens utamanya adalah non-muslim. Karena itu pesan surat Makkiyah lebih fokus pada dakwah kepada orang-orang yang belum beriman. Sedangkan surat Madaniyah didakwahkan kepada orang-orang yang sudah beriman. Kaum muslim biasanya menerima komunikasi langsung dari Allah. Ini penting untuk dipahami karena orang-orang yang sedang berbicara telah lama berislam dan membaca Al-Quran. Jadi kita ini audiens surat Madaniyah kita ini. Karena sudah lama beriman, sudah lama muslim, sudah lama membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran. Ada yang muslimnya misalnya mu'alaf tapi sudah muslim lama, ya 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang dari sebelum lahir sudah muslim. Oleh karena itu Allah menekankan lagi ada kata-kata innallaha ya'murukum. Itu An-Nisa 58 tadi. Tidak ada keraguan sedikit pun Allah lah yang memerintahkan kita semua. Jadi ditekankan dalam surah An-Nisa, surah ini dari awal sudah mengandung perintah, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Kemudian dilanjutkan dengan ayat tentang hukum, warisan, semua tentang hukum dan peraturan. Jadi sekali lagi itu tadi adalah surat Madaniyah. Kembali ke surat An-Nisa, semua perintah tersebut harus dijalankan dan innallaha ya'murukum an ittaqu rabbakum. Karena kalimat itu sendiri sudah menjadi perintah. Seolah ingin mengatakan perintah yang akan aku sampaikan ini sangat serius. Dan kalian harus sadar penuh bahwa ini datang dari Allah. Antu adul
amanati ila ahliha. Kamu semua harus menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Kita semua ini mendapatkan amanah dari yang kecil sampai yang berat. Amanah sebagai orang tua, amanah sebagai kepala keluarga, amanah sebagai kepala sekolah, amanah sebagai dosen, amanah sebagai dekan, rektor, amanah sebagai Pak Lurah, sekarang banyak mau pilihan lurah, amanah sebagai Pak Camat, Bupati, Gubernur, Presiden, semua mendapatkan, semua mempunyai amanah. Antu adul amanati ila ahliha. Kamu semua harus menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi, maaf saya agak sedikit batuk dari suaranya kurang los. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Dia matur kepada Rasulullah, ya Rasul, berilah aku jabatan. Apa kata Abi Dzar Al-Ghifari? Jawaban Rasulullah apa? Kamu tidak akan mampu menerima amanah. Alias ditolak oleh Rasulullah. Oleh karena itu, dalam tradisi Muhammadiyah itu jangan mencari jabatan, tetapi kalau diberi amanah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibalik. Jabatan dicari-cari, lobi sana sini, mengais-ngais, setelah dapat dia tinggalkan. Itu namanya kebalik. Jadi jangan mencari jabatan, tetapi kalau diberi amanah, diberi jabatan, lakukanlah atau jalankanlah dengan sebaik-baiknya. Kata amanah berasal dari bahasa Arab al-amanah yang terdiri dari 3 huruf, alif, mim, dan nun. Kata ini merupakan masdar dari kata amina, amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah sering diterjemahkan sebagai kepercayaan, namun asal katanya adalah aman. Berarti rasa aman atau keamanan. Contoh kecil Bapak Ibu, apabila kita pergi ke suatu tempat, menitipkan kunci kepada tetangga. Kenapa kita menitipkan kunci rumah kepada tetangga? Jawabannya apa? Karena percaya atau karena kita merasa aman bahwa kunci yang dititipkan itu tidak akan disalahgunakan oleh tetangga yang dititipi. Disalahgunakan itu macam-macam. Wah malas dititipi kunci, akhirnya dibuang. Yang kedua, diserahkan pada orang lain. Yang orang lain itu tidak amanah, kemudian dipakai untuk membuka rumah dan mengambil barang yang bukan menjadi miliknya. Tapi karena kita ini aman, karena kita ini merasa aman, tetangga kita ini amanah, kembali ke kata amanah tadi, menimbulkan rasa aman, maka kunci kita titipkan. Itu persoalan kunci. Bagaimana kalau kita memberikan amanah kepada anggota DPR yang kita pilih? Kalau ternyata setelah kita pilih tidak amanah, bagaimana? Gimana? Tidak dipilih tapi kan sudah terlanjur milih Pak, sudah terlanjur 5 tahun. Nanti juga mendekati pemilu milih lagi. Tadi contoh kecil kunci ya. Bagaimana kalau kita menitipkan amanah itu kepada bupati yang kita pilih dan bupati itu ternyata korupsi? Bagaimana kalau kita menitipkan amanah kepada menteri, kepada presiden? Dan setelah itu ternyata presiden memilih orang-orang kepercayaannya korupsi. Contohnya korupsi MBG. Nah ini gimana? Dulu saya pilih, kok Anda memilih orang-orang yang tidak amanah.
korupsi Kejaksaan Agung. Berapa kilogram itu emasnya itu, Bu? Itu berapa triliun itu? Itu kalau diberikan es dawet itu Umbul Harjo banjir. Terus gimana mempertanggungjawabkan itu? Amanah-amanah itu. Masa setelah dipecat selesai. Nah terus uang rakyat itu kemana? Uang rakyat yang bayar pajak, tiap tahun bayar pajak motor, pajak mobil, pajak kendaraan, pajak rumah. Itu kan uang-uang dari pajak rakyat itu. Kita lanjutkan. Tadi contoh kecilnya adalah contoh lain. Seorang anak muda dibelikan motor oleh orang tuanya. Mahasiswa misalnya, mahasiswa UAD. Itu adalah amanah. Orang tua percaya anak muda tersebut tidak akan melanggar lalu lintas, tidak akan pergi ke tempat maksiat, tidak membawa teman-teman yang buruk. Mereka tidak akan mengawasi anak tersebut terus-menerus. Day to day tidak mungkin. Kenapa orang tua membelikan motor kepada anaknya? Karena orang tua itu percaya anak ini bisa diberi amanah. Ya tadi contohnya tidak ngebut, taat lalu lintas, kalau ke kampus pakai helm, ujian SIM tidak nyogok, kalau dipaksa gimana? Jadi ada cerita ini saya mengalami sendiri nih Pak, mudah-mudahan sekarang sudah enggak. Saya pernah ujian SIM C motor, tapi ini kejadiannya waktu saya mahasiswa S1. Karena SIM-nya udah mati, kemudian saya ujian. Dari seluruh yang ujian itu saya sendiri yang tidak lulus. Maaf ya, ada ibu-ibu pedagang pasar, ada siapa, pokoknya banyaklah yang ujian itu. Lulus semua. Saya mahasiswa tidak lulus. Apa saya goblok banget apa ya? Terus saya penasaran, saya tanya ke bagian kepolisian itu, bagian SIM. Maaf Pak Polisi, dari sekian yang ujian kok cuma saya yang tidak lulus, tapi saya sih siap remedi, saya bilang gitu. Ujian lagi. Jawabannya bisik-bisik itu. Bisik-bisiknya apa kira-kira? Itu yang ujian semuanya nambah Mas. Nambah apa? Nambah ini. Oh, jadi kalau nambah lulus ya. Masnya enggak nambah? Enggak lah, enggak disuruh juga kok. Saya ujian biasa aja. Benar-benar saya sendiri yang tidak lulus. Jadi gimana? Ya terserah Masnya mau ujian apa mau nambah. Wah kacau ini. Itu yang dikatakan dipaksa oleh sistem kadang-kadang. Saya mudah-mudahan sekarang sudah enggak ya. Kan sudah berapa? Masih. Astagfirullah. Masih ya. Yuk, malah nambah kata. Aduh gimana itu. Negara, pasti negara Konoha itu. Ada air putih enggak Mas? Oh iya, makasih. Enggak batuk. Begitu juga ketika seorang atasan memberikan tanggung jawab kepada karyawan. Rektor memberi tanggung jawab kepada dekan, dekan memberikan tanggung jawab kepada kaprodi, kaprodi memberi tanggung jawab kepada dosen, kepala sekolah memberi tanggung jawab kepada guru, dan lain-lain. Mereka percaya bahwa pekerjaan akan diselesaikan dengan jujur, meskipun mereka tidak harus memantau day to day. Namun sayangnya banyak orang yang menyalahgunakan keyakinan atau amanah itu, amanah terjadi di mana-mana. Antara orang tua dan anak, suami dan istri, teman, atasan bawahan,
Amanah juga diuji saat Anda mengemudi, bekerja, bergaul, menjadi pejabat negara. Antu addul amanati ila ahliha. Ini adalah perintah yang sangat nyata, sangat pribadi, amanah diuji dalam kehidupan sehari-hari. Berat ini amanah ini. Saya mau cerita sedikit, banyak juga boleh kok Pak. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ketika itu Amul Husni, Rasulullah mengalami tahun kesedihan, istrinya meninggal, pamannya meninggal, kakeknya meninggal, sedih. Kemudian dihibur oleh Allah dengan cara piknik Isra Mi'raj. Dari mana perjalanan Rasulullah? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke Sidratul Muntaha. Satu-satunya nabi atau hamba Allah yang naik sampai Sidratul Muntaha hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini piknik terjauh yang pernah dialami oleh manusia. Bapak Ibu paling jauh kemana? Ke Mekah lah, ya lumayan. Ini Sidratul Muntaha, bahkan malaikat Jibril tidak bisa menemani sampai ke Sidratul Muntaha, tidak bisa. Hanya sampai ke langit paling atas, ke Baitul Makmur, kemudian malaikat Jibril bilang, Muhammad kamu naik sendiri, saya hanya sampai di sini. Perintah apa Isra Mi'raj? Sholat. Lalu dalam semalam kemudian beliau turun. Yang mau saya ceritakan bukan peristiwa Isra Mi'rajnya, tapi turun kemudian duduk di samping Ka'bah ketemu Abu Jahal. Beliau cerita tentang perjalanannya yang sangat singkat itu sampai ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat dengan sangat detail. Apakah Abu Jahal percaya? Jelas tidak. Lalu kemudian Abu Jahal seolah-olah ini kesempatan untuk menjatuhkan Nabi. Kemudian Abu Jahal mengatakan begini, hei Muhammad, mau enggak kalau kamu cerita di Bukit Abi Kubais, saya undang seluruh orang Jazirah Arab untuk mendengarkan ceritamu yang tidak masuk akal itu, kata Abu Jahal. Oke, enggak apa-apa. Dijebak, maunya Abu Jahal itu menjebak Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Orang yang tidak beriman semakin tidak beriman, yang beriman ragu-ragu. Orang-orang beriman, sahabat-sahabat Nabi terdekat mendengar cerita itu ragu. Tinggal satu yang tidak ragu, sedang di kebun kurma, namanya Abu Bakar. Dan sekarang undang Abu Bakar, datangi. Kemudian sahabat bersama orang-orang kafir Quraisy mendatangi Abu Bakar. Ceritalah di situ Nabi Muhammad begini, perjalanan Isra Mi'raj. Apa kata Abu Bakar? Sebentar, ini cerita dari siapa? Dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad. Kalau itu cerita dari Nabi Muhammad, saya 100% percaya. Satu-satunya yang tidak ragu di Jazirah Arabia ketika itu Abu Bakar. Maka dijuluki apa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, andai kata keimanan Abu Bakar ini, keimanan beliau sendirian, ditimbang dengan seluruh keimanan umat manusia, masih lebih berat keimanannya Abu Bakar. Luar biasa loh itu.
Lalu dia ikut naik ke Abi Kubais, kemudian Rasulullah menceritakan dengan sangat lengkap detail peristiwa itu, dan orang-orang yang tadinya ragu umat Islam itu kemudian yakin. Jadi Abu Bakar punya kontribusi besar terhadap eksistensi dan keistiqomahan keimanan umat Islam ketika itu. Maka ketika Rasulullah wafat, yang ketika itu Umar ingin oleh para sahabat ingin diangkat menjadi khalifah, kemudian Umar mengatakan, selama Abu Bakar masih hidup, Umar bin Khattab tidak akan pernah menjadi khalifah. Kenapa? Karena nilai Abu Bakar ini jauh luar biasa keimanannya, ketauhidannya. Belum lagi kontribusinya mendampingi Rasulullah SAW. Ketika rumahnya dikepung, ketika mau hijrah, yang mendampingi hijrah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di Gua Thur yang mendampingi berdua juga Abu Bakar, bahkan kakinya digigit ular untuk menutupi lubang di Gua Thur itu. Digigit lalu kemudian bisa ularnya dikeluarkan oleh Nabi itu, dan lain-lain. Luar biasa. Kemudian bagian kedua dari ayat yang saya baca di atas adalah wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika kamu memutuskan perkara antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Allah tidak mengatakan jika kamu mengadili, tapi idza, artinya ketika. Menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Ada peristiwa di zaman Nabi Sulaiman, ada dua orang ibu berebut anak. Ibu yang satu mengatakan, itu anak saya. Itu ibu yang satu mengatakan, enggak, itu anak saya. Kata Nabi Sulaiman, biar adil mau saya belah jadi dua anak ini. Pedang dihunus, kemudian ibu yang asli tahan Nabi Sulaiman. Kenapa? Daripada anak itu meninggal sia-sia, biarkanlah ibu yang mengaku tadi itu untuk mendidik, untuk mengasuh, untuk membesarkan anak itu. Nabi Sulaiman tersenyum, tidak mungkin. Terus ibu yang satunya, enggak apa-apa dibelah jadi dua, biar adil. Maka Nabi Sulaiman sudah mendapatkan jawabannya. Kalau begitu, ibu yang asli adalah ibu yang pertama tadi, yang mengikhlaskan tadi. Ya mana ada ibu kandung kok belah aja biar adil, kan tidak ada. Itu salah satu keadilan yang ditegakkan oleh Nabi Sulaiman. Semua kita akan dihadapkan pada situasi di mana kita harus membuat keputusan. Bahkan anak kecil di antara teman-temannya, seorang guru terhadap muridnya, orang tua terhadap anak-anaknya, dan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dan saat itu terjadi, kita diperintahkan untuk memutuskan dengan adil. Sering atau kadang-kadang kita jumpai seorang mahasiswa yang cerdas, kritis, tunjuk jari, berbeda pendapat dengan dosennya. Saya sering diskusi dengan teman-teman dosen. Kalau ada mahasiswa yang cerdas, bahkan mengkritik kita di depan kelas, jangan terpancing. Kita harus tetap tenang sebagai dosen atau sebagai guru. Kalau yang dikatakan seorang mahasiswa itu benar adanya, maka seorang dosen yang bijaksana harus mengatakan, yang Anda sampaikan adalah benar. Dan yang kami sampaikan atau yang saya sampaikan tadi adalah keliru dan terima kasih atas koreksi Anda. Harus secara gentleman mengatakan seperti itu. Kalau memang yang disampaikan itu benar. Dan kita memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang seperti itu, kepada siswa yang seperti itu. Saya pernah berbeda pendapat dengan guru saya di SMA. Ketika itu menjelaskan tentang Presiden Republik Indonesia. Presiden pertama siapa Bapak Ibu?
Soekarno. Presiden kedua, nah berarti saya juga berbeda pendapat dengan jamaah pengajian Ahad pagi ini. Soeharto menurut yang saya baca dalam referensi yang saya baca memang berbeda. Beliau adalah presiden keempat versi yang saya baca. Ibu tadi mengatakan Soeharto presiden kedua. Presiden ketiga siapa? Habibie itu presiden kelima versi saya. Ini saya sampaikan di depan guru saya, guru sejarah saya, SMA. Lalu guru sejarah mengatakan versi Anda ada dasarnya, versi saya juga ada dasarnya. Itu guru saya. Masih lumayan bijaksana. Jadi nanti buka YouTube setelah di rumah, judulnya adalah Presiden Indonesia yang Terlupakan. Iya, ada dua. Pertama betul Presiden Soekarno, yang kedua ketika Soekarno-Hatta dan beberapa pemimpin Indonesia ditangkap Belanda, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Maka Soekarno kemudian meminta kepada Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia, dengan ibu kota di Bukit Tinggi dan presidennya adalah Syafruddin Prawira Negara. Yang kedua ketika perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian konferensi meja bundar, maka dihasilkan namanya Republik Indonesia Serikat. Presidennya tetap Soekarno, tetapi Republik Indonesia Serikat. Jenderal Sudirman menolak. Kenapa? Karena bukan Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat tidak mengikutkan Pasundan Jawa Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia. Jenderal Sudirman yang orang Jogja, lahir di Purbalingga, menolak. Lebih baik perang gerilya. Lebih baik dibom atom daripada merdeka kurang dari 100%. Maka kemudian RI sendiri terjadi kekosongan presiden, maka presidennya adalah Mr. Assad. Ya, dengan ibu kota Yogyakarta sebagai pemerintah darurat yang kedua. Maka kalau saya ditanya siapa presiden yang kedua? Syafruddin Prawira Negara. Siapa presiden ketiga? Mr. Assad. Baru presiden keempatnya Soeharto. Kapan sejarah ini akan diluruskan? Tunggu tanggal mainnya. Mungkin butuh waktu 50 tahun, 100 tahun, tidak masalah. Yang penting anak cucu kita tahu sejarah ini. Ya. Jadi kalau saya benar-benar ditanya, kapanpun ditanya, siapa presiden kedua? Syafruddin Prawira Negara, tokoh Masumi. Setuju enggak Mas? Biar berbeda, biar ada wacana. Oke. Berikutnya adalah apa itu adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adil diartikan sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran. Adil juga didefinisikan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Masih berapa menit lagi Mas? Nanti diingatkan ya. Adalah ya'adilu, adalan, ya, wa'adalatan, wa'udulan, dan seterusnya itu. Berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan adil, menghukum dengan betul atau benar. Adil berarti menimbang dua hal secara seimbang. Dalam pengadilan yang ideal, bahkan orang yang kalah pun bisa menerima keputusan dengan lapang dada dan berkata, keputusan hakim itu sudah adil. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib, baju perang Ali dicuri oleh orang Yahudi. Di zaman dulu ya. Kemudian Ali mengadu ke pengadilan. Tetapi Ali tidak bisa memberikan bukti dan kesaksian, fakta, bahwa baju perang yang dicuri orang itu baju perang dia. Hakim lalu memutuskan, Ali kamu kalah, karena kamu tidak bisa memberikan fakta dan bukti di pengadilan. Lalu seorang Yahudi itu keluar, Ali, begitu ya keadilan Islam? Iya. Kenapa? Ini sebetulnya baju perang kamu. Terus
saya mau kembalikan. Jadi terus kata Ali, oh enggak bisa enggak. Saya tidak akan menerima meskipun itu baju perang saya. Kenapa? Karena karena pengadilan sudah memutuskan itu milik kamu. Itu sisi lain. Jadi, tetapi ada kisah yang menarik yang lain. Suatu ketika Amr bin As, gubernur Mesir, ingin melakukan proyek perluasan masjid. Salah satu dari konsekuensi dari proyek perluasan masjid adalah menggusur gubuk rakyat orang Yahudi. Dipanggillah orang Yahudi itu yang punya tanah sempit sama gubuk. Saya ingin membeli tanah dan gubuk kamu. Jawaban orang Yahudi, maaf Tuan, saya tidak akan menjual tanah dan gubuk saya. Saya beli 3 kali lipat. Mohon maaf Tuan, saya tetap tidak akan menjualnya. 5 kali lipat, 10 kali lipat juga tidak akan saya jual Tuan. Mangkel Amr bin As. Lalu kemudian digusur gubuk itu. Digusur dan proyek tetap dijalankan. Proyek pembuatan masjid bagus enggak? Bapak Ibu? Ya bagus membuat masjid. Tapi masalahnya dia menggusur gubuk riot milik orang Yahudi yang tidak mau dibeli tanahnya. Orang Yahudi ini berpikir, wah ini kan gubernur, ada di atasnya presiden Amirul Mukminin. Dia dari Mesir perjalanan ke kota Madinah ingin ketemu Umar bin Khattab. Ketika itu Amirul Mukmininnya adalah Umar bin Khattab. Sampai di halaman kota Madinah ketemu orang yang berada di bawah, sedang santai-santai di bawah pohon. Tuan, ya, apa Tuan tahu di mana istananya Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di atas lumpur, jawab orang yang sedang rebah-rebahan itu. Pakaian kebesarannya apa Tuan? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Pengawalnya fakir miskin dan anak-anak yatim. Fakir miskin dan anak-anak yatim. Itu Umar bin Khattab? Iya. Apakah Anda bisa mengantarkan saya ke beliau? Tidak perlu. Lah kenapa? Lah orangnya sudah di depan kamu. Ada apa Mas? Saya Umar bin Khattab. Istananya di atas lumpur. Pakaian kebesarannya, malu dan takwa. Pengawalnya, fakir miskin dan anak-anak yatim. Begini Tuan, saya mau ceritalah sedikit tentang tadi. Oh digusur ya. Ambil itu tulang belikat unta di tempat sampah. Tuan, saya dari Mesir pengen nyari keadilan, bukan nyari tulang Tuan. Kalau tulang Mesir banyak. Ambil tulang itu, bawa ke sini. Tulang itu kemudian digaris pakai pedang oleh Umar. Red, lurus. Bawa tulang ini ke Amr bin As. Ya pacu kudanya sampai di Mesir, dia serahkan tulang itu. Dari mana Mas? Dari menghadap Amirul Mukminin. Saya dikasih tulang ini Tuan. Menerima tulang itu Amr bin As gemetar. Tuan, ada apa? Saya tadi bawa tulang dari Madinah ke sini biasa aja. Kok Bapak membawa pegang sebentar aja gemetar tangan Amr bin As. Ini teguran keras buat saya. Jangan mentang-mentang menjadi gubernur. Lalu Anda berbuat zalim kepada rakyat. Berbuat luruslah ketika Anda menjadi pejabat. Kalau kamu tidak bisa berbuat lurus, aku yang akan luruskan dengan pedangku ini. Seperti garis lurus yang saya gariskan dalam tulang itu. Jadi gimana? Proyek perluasan masjid batal. Gubuk orang Yahudi didirikan lagi. Orang Yahudi tadi itu bengong. Oh begitu ya keadilan Islam. Ya, kalau begitu tanah tidak saya jual Tuan. Terus saya berikan gratis. Dan lanjutkan perluasan masjid. Dan sejak saat ini, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi tadi itu kemudian masuk Islam. Tidak jadi menjual tanahnya. Bahkan dia melihat masuk Islam karena melihat keadilan yang ditegakkan oleh Umar.
Itu tadi adalah contoh. Rasulullah sendiri di dalam sebuah hadisnya, dalam Bukhari Muslim, Ayyuhan nas, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asyarifu tarakuhu wa idza saraqa fihim dhaif aqamu alaihi al-hadda wa imullah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Rasulullah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan di antara mereka yang mencuri, korupsi, dan lain-lain, maka mereka membiarkan tidak menghukumnya. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, kata Nabi, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 676.788 dan Muslim nomor 1688. Demi Allah, kata Nabi, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Inilah contoh keadilan yang ditegakkan, yang dicontohkan baik Nabi maupun para sahabat. Suatu ketika Umar bin Khattab jalan-jalan di pasar, ya, inspeksi. Beliau di pasar hewan, kemudian melihat ada sapi yang gemuk-gemuk, ada yang kurus-kurus. Kemudian Umar bin Khattab memanggil seseorang, Mas, ini bahasa saya, ini kalau di sana ya akhi gitu. Mas, sini, ada apa? Itu kenapa ada sapi gemuk dan ada sapi kurus? Itu yang sapi gemuk punya siapa? Punya Abdullah bin Umar, punya anaknya sendiri. Hah? Punya Abdullah bin Umar? Iya, panggil. Panggil Abdullah bin Umar ke sini. Hei Abdullah. Iya ayah. Apa benar sapi yang gemuk milikmu? Betul. Kenapa bisa begitu? Ya dulu saya belinya kurus, ya. Lalu saya beri makan, saya pelihara lalu jadi gemuk. Lalu saya mau jual, kan keuntungannya halal ya buat saya. Itu pembelaannya Abdullah. Tidak bisa, kata Umar. Maksud saya, anak khalifah tidak boleh punya sapi gemuk. Sapinya dijual, modalnya untuk beli sapi yang kurus, keuntungannya masukkan baitul mal untuk rakyat banyak. Anak khalifah tidak boleh punya sapi gemuk. Yang halal saja, tetapi kalau menimbulkan perasaan ketidakadilan di tengah masyarakat, dilarang sama Umar. Suatu ketika Umar bin Khattab ingin memberikan kayak sekarang peraturan presiden, mengumumkan gitu. Anaknya, keluarganya dikumpulkan dulu sama Umar. Hei, seluruh keluarga Umar, saya ingin mengeluarkan peraturan presiden, peraturan pemerintah Jazirah Arabia. Siapa keluarga Umar yang melanggar perintah ini, peraturan ini, akan saya hukum 2 kali lipat lebih berat. Itu kalau Umar. Kalau negara Konoha gimana Pak? Hah? Siapa yang anak ini akan saya jadikan wali kota. Akan saya jadikan gubernur, istrinya saya jadikan bupati Manam. Itu anaknya Umar bin Khattab, seluruh keluarganya malah diumumkan begitu. Tidak ada pejabat yang lain di keluarga Umar, cukup seorang Umar. Kalau Umar baik, seluruhnya merasakan baik. Kalau Umar jelek, cukup seorang Umar, jangan ditambah lagi. Ini, diingatkan loh Mas. Oke, 5 menit. Itu adalah contoh keadilan. Maka tidak heran kemudian pengadilan di Indonesia itu, jangan Indonesia lah, Konoha ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kalau orang kecil, maaf ya, mencuri ayam dipukulin babak belur sampai maaf, bahkan sampai mati, ya Allah, astagfirullah. Korupsi yang miliaran, buat sekali-sekali tuh korupsi yang miliaran dibawa terus dipukuli sampai babak belur atau sampai mati lah, ini kasihan kan? Kalau maling ayam berapa coba? Itu. Nah itu triliun kata Bapak. Betul itu Pak. Nah itu loh, keadilan tadi itu. Keadilan dalam masyarakat, kita sering mengeluhkan ketidakadilan, sistem hukum, birokrasi. Tetapi kita juga harus memulai, Bapak Ibu, saya mengajak pada diri saya, kepada jamaah semua, keadilan juga perlu ditegakkan di keluarga kita masing-masing. Ya. Kalau memang anak ini keliru, ya dihukum, tapi dihukum dalam rangka mendidik. Kalau memang kakaknya yang keliru, ya diberi teguran dan seterusnya. Jadi keadilan juga perlu ditegakkan dari hal-hal yang kecil, dari tempat-tempat yang kecil. Di rumah sakit, di ruang seminar, di gedung DPR, di pasar, di sekolah, di kampus. Keadilan juga perlu ditegakkan. Amanah juga perlu ditegakkan. Sebagai penutup ayat ini adalah innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam hadis dikatakan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi kalau kita sedang sholat, seolah-olah kita sedang berdiskusi dengan Allah. Dialog dengan Allah. Dan seandainya kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Innallaha kana sami'an basira. Walladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya, sesungguhnya dia maha mengampun lagi maha penyayang. Demikian kultum subuh pengajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua dari yang hal-hal yang kecil bisa menerapkan antu adul amanati ila ahliha. Keadilan dan kejujuran di ruang publik, keadilan dan kejujuran juga di ruang privat. Wabillahi taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin albirru manittaqa billahi fi sabilil haq nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas materi yang disampaikan. Jadi menyampaikan tentang keadilan dan kejujuran di ruang publik. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi negara kita memang geleng-geleng ya Bapak Ibu, karena ada korupsi banyak banget, MBG, bahkan haji, bahkan dana bantuan pun pernah dikorupsi. Semoga kita bisa tepatnya mendapatkan pemimpin atau pemerintah yang bijaksana dan tidak korupsi ya Bapak Ibu. Dan semoga kita bisa selalu untuk tentram hidup di negara Konoha. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ataupun keliru. Mari kita akhiri atau tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa yasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Pak Arun di belakang. Tahu Pak Arun? Nanti diajak.
kuliah di sini. Udah juga. Oh, di malam. Ada teman saya juga di sini yang pindah dari Bengkulu, Dr. Eka Surahata. Prodi apa ya, Pak? Kimia. Oh, nanti tak tanya. Iya. Soalnya kan kerjanya ada hampir Iya. 1000. Saya Dokter Eka? Dr. Eka Soeharto. Oh, kenal Pak. Iya. Pak Toto. Iya, Pak panggilannya. Toto, iya. Oh, kenal. Ini kan Pak Sinten Asmara. Pak Heri Hanya. Oh, Saya jurusan biologi ini, Pak. oh, oke. UPN. Iya. Oh, iya, ada di Unik, Bengkulu. Oh, Bengkulu.